Assalamualaikum Dokter Movita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nizar. Iya, gimana dokter kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya dokter, ini berkaitan dengan vape atau vape ya. Sebagai dokter spesialis paru, PR-nya nambah nggak ini kira-kira? Sebelumnya kan sudah cukup berat ya PR para perokok nih. Sekarang ada tren baru dan yang menggandrungi adalah anak muda ternyata. Gimana dokter? Iya, kalau dikatakan PR ya nambah ya bagi dokter spesialis paru. Tapi sebenarnya PR ini mungkin bisa dikerjakan bareng-bareng ya, Kak. Tidak hanya dokter spesialis paru ya, tapi masyarakat umum, kemudian generasi muda, dan ya mungkin stakeholder yang terlibat, termasuk regulasi dari mungkin pemerintah nantinya. Kalau kita bicara vape ya, seperti itu. Jadi suatu tugas yang cukup berat karena fenomenanya semakin marak pemakaian vape di anak muda terutama ya. Tapi mungkin mereka belum banyak yang sadar bahaya di balik itu. Kelihatannya keren mungkin ya Mas Nizar ya. Ternyata di balik kerennya sebuah vape ini ada bahaya yang mengintai dokter ya? Iya betul. Nah itu kewajiban kami sebagai tenaga kesehatan. Salah satunya kami dokter paru dalam rangka memperingati Hari COPD. Ya, kenapa Hari COPD perlu kita peringati? Karena insidennya semakin hari semakin meningkat. Dan COPD itu penyakit paru obstruksi kronis. Itu merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Iya, kalau didata di Indonesia bisa keempat, kelima, tergantung surveinya tahun berapa. Dan setelah stroke dan kardiovaskuler seperti itu. Ya, dokter ada nggak sih catatan mungkin dari Kementerian Kesehatan atau mungkin mereka yang membawahi di bidang masalah kesehatan paru dokter ya tentang kan perokok di Indonesia ini termasuk yang tertinggi di dunia dokter ya, karena iya, usianya betul. Ini benar-benar bukan hanya dari yang tua-tua saja, bahkan dari usia SD sekarang itu sudah ada. Ini kemirisan tersendiri dokter. Ya, ini seperti apa dokter catatan di tahun 2025 ini dokter? Jadi kalau kita bicara ini kan relate-nya sama Hari PPOK sedunia ya Mas ya. Penyebab utama memang karena merokok. Cuman merokok itu sekarang ada agak dikemas keren-keren dikit ya. Selain merokok dengan batang rokok yang konvensional, cerutu atau yang kita kenal sebelumnya, ada yang namanya electric cigarette ya, atau vape lah istilahnya. Ya, kalau masyarakat mengenal itu vaping, itu meningkat insidennya. Nah, ini bahayanya tidak kalah dengan bahaya merokok yang mungkin awalnya dikira vape nggak terlalu bahaya lah dibanding merokok. Aku nge-vape aja, apalagi keren ya, aromanya macam-macam, rasanya juga mungkin lebih variatif daripada mungkin ya kan daripada merokok yang konvensional seperti itu. Jadi kalau data di Indonesia sendiri untuk vaping saya belum ada banyak, tapi data dari WHO tahun 2024 itu sudah mulai meningkat kasusnya. Sejak tahun 2021 itu sudah dari 87 juta orang memakai vape. 87 juta dokter iya, ya? Dari meningkat dari 2021. Dan bahkan di Inggris dikatakan 80% anak sekolah sudah pakai vape. Itu data 2024 loh. Kemudian di Amerika data dari CDC itu anak sekolah sudah sekitar 1,63 juta. Anak sekolah itu kalau dalam riset ini dikatakan ya sekitar 12 sampai 17 tahun ya. Jadi usia muda pubertas itu ya Mas ya. Itu sudah memakai vape. Nah, bagaimana dengan di negara kita ya? Mungkin itu harus segera di-update ya oleh pemerintah, mungkin survei-survei, karena supaya kita tahu kasus sebenarnya vape ini berapa banyak insiden pada anak sekolah, kemudian pada usia dewasa, dan kita lihat nanti dampaknya bagaimana. Kenapa? Karena ada kemarin itu kita tahu ya salah satu pemimpin negara di Asia Tenggara itu kan sudah mengeluarkan larangan vape di negaranya. Jadi kenapa? Karena dalam vape sendiri tidak hanya mengandung zat yang dianggap cuman pengganti nikotin atau apa, ternyata mengandung bahan yang berbahaya yang dikatakan sudah masuk zat etiomidate, yaitu zat untuk biasa obat-obat anestesi yang juga membahayakan bagi pemakainya yang tidak terkontrol oleh
tenaga medis. Nah, itu bahkan memberikan efek adiksi yang seperti pemakaian narkoba. Aduh. Nah, itu menurut saya bagus sekali regulasi itu sudah dari pimpinan pusat suatu negara ya. Nah, bahkan berita dari Antara saya tahun 2025 kemarin Agustus itu ditemukan bahwa ketika ada penangkapan lah istilahnya zat adiktif narkoba itu ditemukan dalam bentuk seperti vape. Jadi mereka sudah pengimpor ini sudah memasukkan zat narkoba ke dalam kemasan vape. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Tidak semua vape yang dijual di pasaran itu aman. Karena kita tidak tahu zat apa yang ditambahkan. Itu yang sangat berbahaya sekali. Nah, kenapa saya katakan berbahaya? Karena kalau dalam rokok itu memang sudah jelas ya, tidak bisa ditolak zatnya berbahaya, zat yang mengandung tar, nikotin, zat karsinogenik yang dikatakan lebih dari 7.000 zat berbahaya dalam satu batang rokok. Nah, bagaimana dengan vape sendiri? Vape sendiri itu mengandung nikotin, walaupun kadang dikatakan kadarnya kecil. Tapi jangan salah, sekarang ada vape yang sekali hisapan setara dengan 12 batang rokok. Coba. Berarti ini bukan solusi, malah lebih berbahaya, dokter ya? Yes. Nah, itu sudah mungkin sudah masuk dunia industri karena memang usernya banyak. Ya, seperti itu. Bahaya lainnya yaitu zat propylene glycol yang memberikan rasa-rasa itu ya. Katanya sih vape rasanya macam-macam, ada fruit atau rasa yang disukai anak-anak muda. Nah, zat ini memberikan iritasi di mukosa saluran pernapasan. Kemudian ada juga yang namanya zat vegetable glycerin yang katanya memberikan sensasi uap yang keren gitu loh Mas. Kadang kalau kita lihat anak-anak muda nge-vape tuh ya, asapnya itu kayak bisa dibuat-buat bentuknya ya. Jadi lebih gaya. Nah, ini bahaya kalau dihirup. Kenapa? Karena vegetable glycerin ini sebenarnya aman kalau dia dalam pencernaan. Kalau ini dihirupkan beda di saluran pernapasan. Nah, ada juga bahan flavoring yaitu memberikan rasa. Nah, ini yang kasusnya banyak sekarang. Nanti saya singgung tentang Evali, namanya cantik ya Evali. Tapi apa? Bahan flavoring ini diasetil itu menyebabkan suatu kerusakan paru yang akut. Kalau bahasa awamnya itu popcorn lung disease. Jadi paru-parunya saluran napasnya kayak popcorn gitu ya. Itu dan juga gejalanya seperti bronkiolitis. Nah, yang paling berbahaya lagi itu tadi Mas, dimasukkan beberapa zat yang memberikan efek seperti narkoba, yaitu senyawa karbonil. Ya, saya sendiri tidak ahli di zat kimia ya, tapi itu memang ditemukan seperti itu. Nah, WHO sendiri tahun 2024 mencatat sudah 34 negara memberikan warning, peraturan bahwa stop pemakaian vape. Nah, bagaimana dengan negara kita? Kita lihat nanti ya Mas. Ya dokter, berarti memang dari catatan dokter ini disampaikan bahwa ternyata pemirsa dan juga pendengar RRI, vape yang mungkin awal mulanya tidak ditujukan ke arah sana dokter ya, ada salah satu fungsi, konon katanya ini menjadi solusi bagi mereka yang akan belajar berhenti merokok dokter ya, biar nggak langsung seperti itu, karena kita nggak tahu ya, karena kita bukan perokok, mungkin bagi sebagian orang berhenti tidak bisa instan terkadang, tapi kita apresiasi mereka-mereka yang sudah berikhtiar untuk berhenti merokok. Namun ternyata belakangan ini dampak dari vape ternyata tidak kalah mencengangkan dokter ya, dari mereka yang merokok secara konvensional. Dan dokter sampaikan tadi ternyata memang dalam kandungan vape ini juga ada zat-zat yang berbahaya yang secara langsung juga ini ngefeknya bisa sampai ke paru-paru juga dokter ya? Oh, jangan salah, tidak hanya ke paru-paru. Nggak hanya ke paru-paru. Jadi beberapa organ juga berdampak terhadap zat yang dikandung dari vape. Organ apa aja nih dokter? Nah, ya kalau tadi saya katakan kandungannya itu yang paling banyak adalah nikotin. Yang kandungan-kandungan kimianya itu biasanya kayak pemberi rasa, pemberi efek sensasi uap, dan ya itu pemberi zat kimia kayak berdampak seperti narkoba. Nah, kita kembali lagi, zat yang berbahaya adalah nikotin. Nikotin itu memiliki dampak hampir ke seluruh tubuh kita, dampak jelek maksudnya, ke paru-paru, ke jantung, ke kulit, ginjal, liver, pankreas, otak, dan hampir
memberikan efek yang ada onsetnya cepat, ada yang lambat. Kenapa sih orang vape menjadi ketagihan? Adiksi ya, Mas. Nge-vape enak, kemudian berapa jam berikutnya nge-vape lagi gitu ya. Itu kenapa? Karena efek yang sangat cepat nampak itu adalah pada pemakaian nikotin pada efek di otak. Ya kalau kita tahu orang merokok maupun orang vaping ketika menghirup asapnya, kemudian ke mukosa saluran pernapasan, nikotin itu bisa diserap di situ. Kemudian apalagi kalau misalkan masuk ke pembuluh darah di paru, bisa dikatakan onsetnya 10-20 menit langsung bisa mencapai ke otak untuk mengaktifkan neurotransmitter, memberikan efek seperti dopamin, istilahnya kita itu dopaminergic effect ya. Itu membuat orang menjadi senang, happy, moody, jadi kayak bersemangat gitu ya. Kemudian orang lebih merasa kayak puas, kemudian merasa lebih kayak giat beraktivitas gitu ya, konsentrasinya lebih bagus gitu. Nah, tapi efek nikotin itu dikatakan sekitar 6-80 jam ya bisa menurun. Dopaminergic effect dari nikotin itu menurun. Nah, ketika menurun itulah si pelaku perokok atau vaping itu pingin lagi merasakan hal itu karena sifatnya sementara. Nah, kalau nggak diberi lagi nikotin lagi, biasanya merasa kayak susah tidur, pusing, sulit konsentrasi, moodnya berubah, mudah marah atau gelisah, cemas itu bisa muncul. Nah, itulah yang rasa-rasa emosional seperti itu, efek kepada sistem saraf pusat juga yang memberikan peran bahwa dia butuh nikotin lagi. Nah, itulah makanya ketika ada program misalkan mau berhenti vaping atau mau berhenti merokok, harus benar-benar niatnya kuat supaya bisa mengganti pemberian nikotin dengan hal lain yang memberikan efek dopaminergic tadi gitu loh. Nanti saya singgung ketika tips untuk berhenti. Baik, dokter, berarti tidak bisa dikatakan bahwa nge-vape ini lebih sehat atau lebih baik daripada ngerokok, dokter ya? Jelas. Ya, oke. Jadi jangan salah cari alternatif atau jangan salah cari pelarian, dokter ya. Baik, vape ini ternyata menyimpan bahaya yang banyak masyarakat tidak kita ketahui. Nah, untuk orang tua mungkin yang tahu anaknya nge-vape, apalagi tahu anaknya merokok, ini wujud sayang sebagai orang tua bukan dibiarkan, dokter ya. Betul. Namun dinasihati sebisa mungkin. Wong kita aja mendekat dengan orang yang lingkup perokok itu disarankan untuk menjauh karena memang seberdampak itu Anda sebagai pasif ya. Apalagi kalau kita sampai menjadi perokok aktif. Selain zolim kepada tubuh sendiri, dokter ya, ini zolim kepada orang-orang sekitar. Baik, dokter, PR soal rokok ini ternyata seperti yang dokter sampaikan bukan hanya PR para dokter ya, bukan hanya PR guru, bukan hanya PR orang tua, tapi PR masyarakat. Sebenarnya kalau kita bisa bahu-membahu untuk sama-sama menegur, saling mengingatkan, kemudian juga menciptakan lingkungan yang baik, insya Allah ini bisa mengurangi atau bahkan syukur-syukur bisa membentengi lini terkecil masyarakat ini, keluarga, dokter ya, dari pengaruh buruk rokok. Nah, sekarang ini dokter, ini ada salah satu kegelisahan orang tua, dokter ya. Gimana sih, dokter, ini cara yang efektif untuk mengingatkan putra mereka, dokter, yang mungkin sudah kecanduan rokok atau vape? Ini caranya gimana, dokter? Mungkin ada hal efektif yang membuat mereka itu jerah, dokter? Karena selama ini kan banyak yang berstatement juga, aku loh udah merokok bertahun-tahun baik-baik aja, sehat-sehat aja, seperti itu. Iya, kalau saya dengar tadi ada iklan ya, merokok merenggut nyawa ya. Ya, artinya kita harus sadarkan dulu bahwa apa sih sebenarnya bahaya karena merokok, terutama mau merokok yang konvensional, mau vaping, karena mengandung zat-zat yang saya sampaikan tadi, yang itu merusak dan dalam jangka pendek, terutama untuk vaping itu jangka pendek dan jangka panjang. Sebelum saya menyampaikan tipsnya itu ingin menyampaikan bahwa ini ada suatu penelitian meta-analisis ya, beberapa penelitian dalam 1 tahun, kemudian diteliti, dievaluasi, dikatakan bahwa orang yang vaping pun meningkat mantan ya, artinya dia ketika diteliti sudah
selesai nge-vape tapi sudah ada riwayat pernah nge-vape, itu resiko terjadinya PPOK itu sampai 38,8%. Ya, sedangkan pada pemakaian vaping itu 47%. Dan vaping sendiri pada satu penelitian lain dikatakan bahwa merusak fungsi paru yang setara dengan pemakaian rokok nikotin konvensional. Ya, jadi tidak dikatakan kalau vape itu lebih ringan dampaknya, enggak. Ini ilmiah ya, data ilmiah yang menyatakan seperti itu. Kemudian dampak akutnya, ini ada yang namanya EVA5, Electric Vaping Associated Lung Injury. Jadi kerusakan paru yang berhubungan dengan vaping. Ya, ini data yang hanya saya dapatkan dari American Lung Association Journal tahun 2019. Hampir kasus EVALI itu 50% masuk ICU. Artinya kasus akut lung injury yang karena vape ini prognosisnya kan tidak bagus. 50% masuk ICU itu kan suatu hal yang penyakit cukup berat, yang mengalami gagal nafas atau ARDS, pneumonia yang luas atau bronkiolitis. Nah, ini disinyalir kerusakan paru yang cukup akut karena vaping itu karena zat yang dikandung di dalamnya, yaitu dikatakan vitamin E sintetis atau asetat ya. Kemudian ada yang namanya THC, tetrahydrocannabinol. Nah, makanya ya saya sebenarnya harus mengatakan bahwa misalkan nih kalau mau menghenti upaya orang tua atau guru atau siapa tokoh masyarakat mengajak untuk stop vape dan merokok, mereka juga harus diberi pemahaman oleh yang ahlinya bahwa bahaya vape itu tidak kalah dengan rokok. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama harus niat untuk berhenti merokok atau nge-vape. Yang kedua, kita tanamkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan sudah memberikan begitu banyak nikmat ya. Kalau kita lihat ya Mas, kasus PPOK, pasien itu kalau sudah kronis ke rumah sakit perlu oksigen, banyak yang kadang ketika pulang tidak bisa pulang karena tidak bisa lepas oksigen. Sedang oksigen di rumah sakit itu bayangkan harga satu tabung yang kecil aja itu tuh hampir 150.000. Itu kadang nggak sampai 1 hari. Belum. Nah, kita dikasih umur berapa tahun sama Allah itu gratis menghirup oksigen. Nah, itu sederhana. Yang kedua, kita tanamkan bahwa efek vaping dan rokok itu bisa, terutama vaping yang mengandung zat berbahaya itu ya, dapat bersifat akut dan jangka panjang yang dampaknya meningkatkan resiko tidak hanya PPOK, kanker paru, kanker pankreas, bisa dikatakan ya, penyakit jantung yang saya sampaikan tadi dan begitu banyak penyakit kronis lainnya. Ya dampak dari jangka panjang. Kalau ada yang mengatakan saya merokok sehari 2 pak. 2 pak itu 24 batang kurang lebih ya. Masih sehat ya. Kalau kita bicara takdir ya memang itu ketentuan Tuhan ya Mas ya. Tapi upaya untuk hidup lebih sehat, lebih berkualitas itu harus kita tanamkan. Caranya ya kita dampingi siapa keluarga kita atau teman kita yang mau berhenti. Kita membantu untuk menguatkan motivasi. Yang kedua yang tadi itu meningkatkan rasa bersyukur, dan yang ketiga ada mengajak kegiatan yang lebih positif. Misalkan nih, saya tadi sampaikan bahwa dopaminergic effect itu dapat didapatkan dengan pemakaian nikotin. Tapi sebenarnya bisa didapatkan dengan berolahraga. 30 sampai 45 menit sudah muncul itu efek. Contohnya jalan cepat, jogging, lari, sepeda. Orang yang rutin berolahraga minimal 150 menit dalam seminggu ya, itu memiliki dopaminergic efeknya bagus ya. Hormon yang keluar itu endorfin, hormon bahagia ya, serotonin itu juga hormon bahagia. Jadi dia yang efeknya tadi yang katanya mudah stres, gelisah itu akan tergantikan lah istilahnya. Jadi pasien-pasien, maaf ya Mas, bukan pasien ya, perokok atau vaping yang ingin berhenti, ayo mengalihkan kegiatan lebih positif. Ketika rasa misalkan withdrawal effect itu efek yang ketika rasa ingin dimasukin nikotin lagi ya, itu harus segera dialihkan, misalkan dengan kegiatan yang lebih positif tadi. Kemudian ada istilahnya kayak makan permen karet ya istilahnya. Ada yang sifatnya itu untuk mengalihkan, ada juga yang
permen karet yang dijual memang memberikan efek untuk menekan supaya nggak pingin nikotin lagi. Jadi dia memberi sensasi hampir sama dengan dopamin tadi. Terus kemudian ya itu tadi coba untuk mengalihkan kegiatan yang selain olahraga, selain yang positif, mencari teman yang positif, ya istilahnya circle-nya ya, circle yang baik ya. Kemudian tinggalin sementara. Memang harus motivasinya kuat. Dan itu perlu waktu. Pendampingan biasanya nggak bisa instan juga dokter ya. Baik. 2-4 minggu biasa. Dokter, ini pertanyaan berikutnya, dokter. Jika seseorang telah merokok ya, atau beliau ini menggunakan vape selama bertahun-tahun, seberapa besar dok kemungkinan paru-paru mereka bisa pulih setelah berhenti? Dan berapa lama proses pemulihan itu bisa terjadi? Apakah ada faktor yang bisa mempercepat atau memperlambat penyembuhannya? Iya, terima kasih kepada pendengar Pro1 RRI yang mengajukan pertanyaan tadi ya, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa kalau dia ini sepertinya ada niat baik untuk berhenti ya Mas ya. Semoga dokter ya. Jadi orang yang pernah rokok atau memakai vaping itu ya tadi saya sampaikan ada penelitian dia tetap berisiko untuk terjadinya COPD, tapi sangat dipengaruhi, artinya risiko itu kemungkinan besar akan terjadi ya, belum pasti terjadi, tapi kemungkinan besar akan terjadi. Artinya tidak di 100% terjadi enggak, karena tadi kan 38% untuk yang mantan vaping, kemudian 47% mantan perokok. Yang sedang vaping untuk terjadinya COPD. Bagaimana dengan yang mau berhenti? Kalau mau berhenti, berhentilah ya, karena dengan berhenti akan menurunkan risiko terjadinya COPD. Akan menurunkan risiko terjadinya kanker paru. Menurunkan risiko bukan berarti tidak akan terjadi ya Mas ya. Tapi setidaknya ada upaya untuk memperbaiki. Apakah bisa kembali normal fungsi parunya? Nah, itu perlu pemeriksaan secara faal paru ya, spirometri. Tetapi seberapa lama Anda merokok, seberapa banyak batang yang Anda rokok, atau berapa lama Anda vaping, itu juga menentukan tingkat recovery dari kondisi parunya. Saya bicara fungsi paru, belum bicara yang lain, misalnya jantung dan lain risiko lain, karena memang bukan bidang saya. Tetapi dikatakan bahwa fungsi paru itu akan baik dengan apa? Satu, olahraga. Seperti yang saya tampilkan, olahraga kardio, olahraga strength training, itu juga membantu untuk memperbaiki fungsi paru. Kemudian makanan yang bergizi, nutrisi, protein tinggi, vitamin gitu ya. Gaya hidup yang sehat, tidak begadang, tidur cukup ya 6-7 jam lah minimal untuk orang dewasa. Itu akan juga mempengaruhi. Yang paling bagus adalah untuk memperbaiki faal paru adalah berolahraga. Nah, seperti itu. Jadi ya jangan putus asa, aku kira-kira nggak bisa balik palingnya. Nggak. Tetap semangat, karena kita kan kewajibannya ikhtiar. Betul. Ikhtiar menjadi lebih baik, hasil Allahu a'lam. Berarti semakin cepat dia berhenti, semakin cepat dia melakukan gaya hidup yang baik. Recovery itu harapannya tubuhnya bisa lekas pulih juga dokter ya. Fungsi-fungsinya menjadi lebih normal lagi. Baik. Ya. Lebih kalau baik, untuk kembali ke normal, misalkan itu sudah terjadi PPOK, memang sulit. Karena kenapa? Karena namanya penyakit paru obstruksi kronis, yaitu penyakit paru yang obstruksi yang prosesnya cukup panjang, sifatnya progresif, yang kompleks. Progresif artinya dia akan kembali normal. Beda dengan asma, sama-sama penyakit saluran pernapasan. Tapi kalau asma bisa kembali normal, kalau PPOK enggak. Kenapa? Karena sudah ada kelainan pada jaringan alveoli di parunya, dan kadang malah kalau pada vaping itu saluran napas bronkiolus yang paling kecil itu sudah rusak dokter ya, yang saya katakan tadi bukan sakit tapi udah rusak dokter. Iya, popcorn, penyakit paru popcorn itu lah tadi ya. Nah, kalau sudah itu terjadi ya dia membaik, tapi tidak bisa 100% kembali. Tapi tidak apa-apa, ikhtiar itu harus ditempuh. Betul. Baik dokter, kita bacakan pertanyaan berikutnya dokter ya. Selamat siang dokter, izin bertanya dok, bagaimana cara membedakan gejala batuk biasa dengan batuk yang disebabkan oleh kerusakan paru-paru akibat rokok atau vape? Kan batuk tuh kadang sama-sama dokter ya, suaranya yang seperti itu, kadang ada dahaknya, kadang nggak ada dahaknya. Apakah sama dokter? Atau ada perbedaan? Memang secara medis itu ada perbedaannya Mas ya. Perbedaannya itu bisa dari apakah itu batuk kering atau batuk produktif ya, berdahak gitu, atau frekuensinya, waktunya,
episodenya. Ya, yang dimaksud batuk biasa ini maksudnya apa ya? Batuk orang cemas gitu, dam-dam gitu ya. Atau batuk yang. Nah, saya ingin contohnya gini aja, batuk pada pasien asma. Pasien asma itu kan alergi, biasanya dia muncul episodik karena pencetus pagi atau udara dingin atau perubahan iklim, atau kalau dia pencetusnya ada misalkan kena polusi. Itu biasanya asma batuk produktif dan episodik. Kalau misalnya pasien TBC atau tuberkulosis ya, batuknya produktif, biasanya berdahak, tapi kadang ya batuk kering, tapi disertai dengan gejala-gejala yang lain, panas, berat badan menurun. Nah, bagaimana dengan batuk pada vape dan merokok? Nah, salah satu efek yang tidak baik itu adalah asap dari rokok dan vaping itu iritatif kan tadi, merusak namanya barier pertahanan pertama dari saluran napas kita, mulai dari hidung, kemudian kerongkongan, bronkus, dan mukosa di alveoli. Itu yang namanya silia. Jadi kayak Tuhan itu sudah luar biasa ya, memberikan kita itu tentara awal lah di saluran pernapasan. Itu silia itu kayak rambut-rambut gitu ya. Itu kalau ada benda asing dia sapu. Masya Allah. Dia gerak-gerak sendiri, tidak ada kontrol dari kita. Oh, otomatis berarti dokter ya? Tolong dong silia gerak kalau ada asap. Enggak, dia otomatis bergerak, aktif. Nah, makanya kadang kita kalau kena polusi refleks langsung batuk-batuk. Nah, itu salah satunya karena efek dari silia kita. Nah, silia itu ada lendirnya. Dia karena harus bergerak dalam kondisi sekret ya, banyak-banyak zat kimia juga di sana yang sifatnya untuk imun kita. Nah, itu rusak. Artinya apa? Artinya pertahanan awal kita itu udah rusak dengan asap rokok atau vaping itu yang iritatif, sehingga batuknya biasanya itu batuk kering. Kemudian batuknya tidak episodik ya. Dan frekuensinya biasanya lebih panjang. Cuman ya memang tidak bisa dikatakan seperti itu 100%, tergantung tingkat kerusakan silia. Dan yang paling parah, ketika pasien perokok dan ada infeksi, biasanya ketahuan dia mengeluh atau mencari pengobatan kalau sudah parah. Tahu-taunya infeksi, misalkan TBC-nya udah luas. Kenapa? Karena alarmnya udah rusak. Betul. Ya. Sedangkan kalau orang nggak perokok itu dia ada kelainan sedikit udah cari dokter, ya dok saya sudah batuk baru seminggu 2 minggu. Oh nggak apa-apa kok, mungkin masih di saluran napas atas. Tapi kalau banyak perokok dan vaping, yang riwayat vaping itu udah kelainan parunya udah sampai di bawah lah istilahnya ya. Jadi ya istilahnya terlambat. Tapi kalau misalkan segera ditangani ya insya Allah bisa membaik. Berarti memang sistem kepekaannya itu juga diserang dokter ya? Ya, ada sensitivitasnya menurun. Ada organ-organ yang harusnya berfungsi sebagai alarm tadi itu sudah nggak berfungsi dengan normal dokter. Jadi betapa banyaknya kerusakan yang disebabkan ya, selain tadi organ-organ tubuh kita, jantung dan paru dan sebagainya, itu silia-silia kita, tentara kita yang Allah berikan, Tuhan yang Maha Esa berikan untuk menyapu mikroorganisme, zat-zat iritatif atau partikel-partikel yang asing itu rusak. Nah, itu kan eman sekali ya. Oke, dokter, saya seorang perokok. Apakah ada pemeriksaan rutin seperti ronsen dada atau spirometri yang diperlukan untuk saya meskipun saya tidak ada gejala? Ya, betul. Jadi ini sebenarnya bagus ya, dia punya itikat untuk mau ngecek fungsi paru. Antara ini cemas atau was-was. Fungsi parunya nanti bagus terus tetap merokok. Nah, gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih. Saya jelaskan kalau Anda perokok aktif, ya nomor 1 saya sebagai dokter paru ini Mas ya. Ya berhentilah merokok. Karena kita tidak tahu dampak jangka panjangnya. Kecuali kalau Anda tahu nanti nih 5 tahun lagi saya kena apa atau umur saya berapa tahun lagi. Gak ada jaminan dokter. Gak ada jaminan. Orang yang kedua sudah apa bagus melakukan spirometri, ternyata sudah kelainan fungsi paru. Ya, spirometrinya yang sederhana aja, FEV1, FVC, bisa di rumah sakit di Jember banyak sudah disediakan. Masih banyak yang belum tahu spirometri ini apa sih dokter? Alat untuk mengetes sejauh mana fungsi paru kita. Ada tanda-tanda obstruksi apa enggak, ada restriksi apa enggak. Nah, kalau PPOK merokok ini hubungannya sama PPOK, ya itu risiko obstruksi. Nah, kalau misalkan dari spirometri ya pasti yang membaca dokter ahli spesialis parunya ya. Oh ternyata ada tanda-tanda
obstruksi ringan. Karena ada tingkatannya, ringan, sedang, berat. Ada COPD stage 1, 2, 3, 4 ya. Oh, Bapak ternyata maaf Anda COPD ringan. Oh, jangan salah, nanti jangan tetap merokok. Kenapa? Karena saya kalau sudah terdiagnosa COPD, kan tadi saya katakan progresif. Dia faal parunya itu tetap atau akan menurun. Tidak ada yang bisa dikatakan kembali normal. Kenapa? Karena sudah ada kerusakan. Betul. Nah, dan yang kita khawatirkan jangan hanya paru loh ya, organ-organ lain yang karena rokok itu juga banyak. Banyak dokter ya. Badhe nyuwun pirsa niki Bu Dokter. Nggih, monggo. Paru-paru merokok menika wonten obate menapa nggih Bu Dokter, kersane napa kersane pas sembuh ngoten lho. Ya. Napa obate ngoten lho. Kedah diperiksa rumiyin ta napa dos pundi? Kalau boleh tahu yang merokok berapa lama ya, Bu? Lama sekali. Bertahun-tahun, 10 tahun. Ya, jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa merokok itu risiko sekali ya terhadap penyakit paru, jantung, pankreas dan semacam-macam ya. Nah, kalau sudah lama dan pingin berhenti, ya berhenti, dibantu oleh keluarga terdekat. Niatkan supaya tidak semakin berisiko terhadap penyakit yang membahayakan. Dikatakan ya Bu, kalau obat, misal obat yang untuk memperbaiki fungsi paru yang sudah sakit atau kelainan yang akibat merokok lama, itu memang tidak ada. Tapi perlu juga didiagnosa. Kelainan parunya yang saya bicarakan tidak ada itu yang PPOK loh ya. Kalau misalkan kelainan parunya ternyata kanker paru, ya dilihat nanti kankernya stadium berapa, itu perlu pemeriksaan. Sebaiknya periksa aja ke dokter spesialis paru, nanti periksa, periksa rumiyin menika wonten kados beluk ngoten terusipun wonten parunipun menika. Nanging mboten catu kok. Ya, beluk itu asap ya Bu ya. Ini asap. Berarti ada sesuatu yang nggak normal itu Bu. Monggo ke rumah sakit yang ada dokter spesialis parunya, nanti dievaluasi lagi karena dampaknya paru tidak hanya pada merokok, tidak hanya pada penyakit PPOK lah. Penyakit lain juga bisa, nggih. Tapi yang jelas upaya untuk berhenti dan upaya untuk memperbaiki fungsi paru itu ada. Misalkan olahraga, makanan yang sehat, itu saged nggih. Ya, baik. Terima kasih Bu Yaya. Nggih. Sampun dalem paringi pirsa yen badhe napa leren merokok ngoten-ngoten menika. Kok mboten saged kiambake niku. Angel Bu ya. Ya, merokok itu dampaknya tidak hanya pada perokoknya loh Bu, perokok pasif, orang-orang sekitarnya juga itu berdampak ya. Baik, terima kasih matur nuwun Bu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik dokter. Sebagian orang tuh sangat pede dokter ya ketika mungkin ini melakukan pelanggaran ya dalam hal kesehatan karena dia yakin ada obatnya. Seperti yang ditanyakan Bu Yaya tadi bahwa ada nggak sih dok obatnya seperti itu, karena mungkin seseorang yang dekat dengan beliau atau keluarganya mungkin ya ini sulit untuk berhenti merokok, padahal tadi sudah periksa ada permasalahan belum ada asap. Ini apa pandangan dokter nih? Ya itulah. Jadi mungkin karena pengetahuan ya, karena banyak yang tidak tahu seberapa besar risiko dampak negatif dari asap rokok, mau konvensional mau vaping. Makanya tugas kita untuk memberikan pencerahan, pengetahuan dan mungkin refreshing ya, mengingatkan kembali. Sebenarnya mereka sudah tahu, cuman nggak menyadari. Nah, kadangkala penyesalan itu tidak di awal, di akhir. Jadi ada satu kisah ya. Jadi seorang laki-laki sangat sayang sama keluarganya, dia perokok. Yang gampang aja, film sore, yang lagi ramai kemarin. Itu salah satunya adalah si suami kan merokok ya. Tapi penyesalan itu, satu kisah penyesalan itu terjadi ketika mantan istrinya itu, bukan istrinya meninggal, bukan mantan istrinya meninggal. Perokok sebagai perokok pasif. Dia menyesal sekali, tapi kan penyesalan tidak di depan. Tapi sebenarnya dia paham bahwa risiko perokok itu memberikan tidak hanya efek negatif terhadap rokoknya, tapi perokok pasif juga. Orang-orang yang dicintai sekitarnya juga berdampak. Bagaimana ketika misalkan ibunya meninggal, kemudian anaknya jadi piatu, ya, dan sebagaimana, dan cukup kompleks. Saya ada riset sedikit ini, saya baca dikatakan bahwa satu batang rokok itu mengurangi 20 menit usia. Ini secara ilmiah ya, kalau kita bicara takdir itu beda ya Mas. Betul. Ini penelitian ilmiah dokter ya? Iya, dari London College
kalau nggak salah tahun 2024 ya, entar saya agak lupa, ya kurang lebih ya. Dan ada sekarang vaping yang satu kayak apa ya, istilahnya pot ya, itu setara dengan 12 batang rokok. Berarti tinggal ngalikan dong, 12 kali 20 menit. 240 menit 4 jam. Itu vape, artinya dia lebih berbahaya kan dari merokok. Nah, itulah yang harus kita buka wawasan itu. Makanya riset-riset itu penting dan mungkin ya kita berharap semakin banyak riset yang tentang vaping itu membuka wacana masyarakat umum, termasuk generasi muda ini ya. Yang trennya vape itu keren, itu kita ubah. Ayo. Untuk menjadi keren tidak harus nge-vape. Betul. Nah, betul seperti itu. Oke. Menarik nih ya, untuk menjadi keren tidak harus nge-vape atau ngerokok, dokter ya. Dokter, tidak terasa ini sudah hampir 1 jam kebersamaan kita untuk menemani pendengar Pro 1 dalam program Ala Dokter di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan terima kasih Dr. Mofita Hidayati, spesialis paru, sudah hadir di Pro 1 RRI Jember. Semoga edukasi sederhana ini kembali menggugah kesadaran dokter ya, bahwa sudah banyak orang yang terpapar penyakit, baik itu perokok aktifnya apalagi perokok pasifnya. Mereka orang-orang yang sebenarnya tidak ingin merokok, tapi mereka menjadi korban karena mereka tinggal di lingkungan perokok. Betul. Sudahi dampak buruk ini dengan cara membentengi diri kita dan juga keluarga. Terima kasih dokter atas edukasinya. Oke, satu closing statement 1 menit boleh dokter ya? Oke. Dalam rangka Hari PPOK Sedunia, saya Dr. Mofita Hidayati, spesialis paru, anggota PDBI Jawa Timur, ingin mengajak masyarakat umum, pendengar Pro 1 RRI Jember untuk mari kita sayangi tubuh kita dengan menjaga paru kita. Bagi perokok atau baik konvensional atau vaping, kita upayakan untuk segera berhenti. Kenapa? Karena dampaknya tidak hanya pada si pemakai, tapi orang-orang disayangi. Apakah tidak ada harapan misalkan mendampingi anaknya untuk wisuda? Apakah tidak ada harapan untuk menikah didampingi oleh orang tua tercinta? Pikirkanlah orang-orang yang kita sayangi, kita syukuri bahwa hidup kita tidak hanya untuk kita, tapi orang-orang yang kita cintai. Baik, Masya Allah. Ini semoga sampai merasuk ke paru-paru dan ke jantung dan ke hati ya. Terima kasih, saya Nizar Subi, mohon pamit dulu. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.